Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nelani bersama Tutu Nurfutuh akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengantar Fikih Siasa. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian fikih siasa. Secara bahasa, fikih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan atau perbuatan seseorang. Berikutnya yaitu secara istilah, menurut ulama-ulama syara, fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, fikih itu adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Pembahasan berikutnya yaitu tentang siasah syariah. Secara etimologi, siasah syariah ini berasal dari kata syara'ah yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau juga bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Jadi secara terminologisnya, siasah syariah itu merupakan suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kemufsadatan atau kerusakan. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang siasah wad'iyah. Siasah wad'iyah ini siasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat maupun bernegara. Meskipun aplikasi siasah syariah dan siasah wad'iyah ini mengandung perbedaan, namun tentu saja tidak harus diklaim bahwa siasah syariah itu harus diberlakukan di negara-negara yang mayoritas muslim, karena dalam pengalaman empiris dapat terjadi siasah wad'iyah yang dapat diterima oleh kaum muslimin seperti kaum muslim yang di Indonesia. Berikutnya yaitu tentang metode kajian fikih siasah. Dalam mempelajari fikih siasah ini digunakan metode usul fikih dan kaidah fikih. Metode tersebut tentunya harus dilanjutkan sebagai aplikasi yang dapat menyantuni masalah yang ramah mempertimbangkan kondisi dan situasi atau masalah. Fikih siasah dalam sejarah dan perkembangan. Masa Nabi Muhammad SAW, periode Nabi di Mekah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal bersama dengan tahun gajah dan wafat pada usia 63 tahun tanggal 8 Juni 633 Masehi atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Masa kenabiannya dimulai ketika berusia 40 tahun dan berlangsung sekitar 23 tahun. Periode Nabi di Madinah. Keadaan Madinah sebelum datang Nabi Muhammad di sana sama hanya dengan keadaan di Makkah. Pelanggaran hukum merupakan keadaan sehari-hari. Suku-suku yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Tidak ada pemerintah yang memaksakan hukum dan ketertiban. Nabi setelah datang ke sana menghapus semua perbedaan suku dan mengelompokkan penduduk dengan satu nama yaitu nama suku Ansor. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Pada perkembangan kedudukan fikih siasah di dalam hukum Islam perlu untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapat dipahami kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara umum kajian keislaman dibagi dua macam, yaitu secara vertikal hubungan kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Para pembahasan kedudukan fikih siasah di dalam hukum Islam perlu untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam
Sistematika hukum Islam secara umum, kajian keislaman dibagi dua macam, yaitu secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua secara horizontal, hubungan antara individu manusia dengan manusia yang lain bahkan kelompok. Kemudian menggunakan istilah muamalah. Bagian pertama dikemas dalam hajat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bagaimana yang kedua dikemas dalam urusan muamalah secara ibadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Hukum keluarga seperti nikah, talak, dan rujuk. Hukum kebendaan seperti jual beli, sewa menyewa. Hukum tentang perang, damai, dan ijtihad. 6 kelompok ini masih dianggap global karena masih ada lagi yang belum dimasukkan seperti pengelompokan hukum akidah yang mengamani dan meyakini adanya Tuhan. Hukum ibadah sebut fikih ibadah merupakan tindakan lanjutan proses pertama sebagai aplikasi dari kemaan tersebut seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Hukum muamalah disebut fikih muamalah merupakan hukum harta benda, kerjasama atau hal-hal keperdataan lainnya seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, pengaturan hak milik, perjanjian, kurang. Baiklah, sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami mata kuliah fikih siasat. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.